Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johan dari Wijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mereview mengenai aplikasi manajemen proyek perangkat lunak. Yang akan saya review yaitu aplikasi yang bernama Reiki. Reiki ini adalah penyedia layanan untuk manajemen proyek berbasis SaaS, Software as a Service, yang dimana didirikan oleh Andrew Villeneuve pada tahun 2006. Aplikasi ini bisa digunakan secara online, yaitu di website, diakses juga untuk orang lain secara tim, dan Reiki juga memiliki beragam bahasa, tapi sayangnya belum support untuk bahasa Indonesia. Untuk lokasi kantor pusatnya berada di Amerika, yaitu San Jose, California, dan Amerika. Langsung saja saya akan masuk ke official site-nya. Untuk yang belum registrasi atau belum punya akun, bisa masukkan email kalian. Karena saya udah ada ini email, saya akan langsung masuk. Oke, tunggu sebentar. Nah, kebetulan saya sudah melakukan registrasi, maka akan dipindahkan ke halaman saya. Jadi di sini terdapat banyak icon atau fitur, tapi nggak perlu khawatir karena untuk first impression saya sendiri ini termasuk friendly user dan dapat mudah dipahami. Jadi untuk sebelah kanan itu untuk apa saja yang kita lakukan dalam aplikasi ini. Kita juga memiliki kalender untuk penjadwalan proyeknya, ada dashboard, lalu ada laporan ketika aplikasi atau kegiatan sudah dilakukan, lalu ada obrolan dalam tim, lalu bisa dibagikan, terus mencetak blueprint dan melihat apa saja yang sudah dihapus. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan di navbar ini, yaitu dapat personal, project with basis, team, explore space, lalu ada share with me, blueprints, dan recycle bin, sama seperti yang kalian ini. Yang pertama yaitu space dalam personal, lingkup personal. Jadi ini secara individual, tapi ini tuh kan yang sudah disediakan dari intronya gitu. Kita juga bisa membuat space sendiri. Di sini lingkupnya bisa tim, bisa individu. Nah, kalau untuk yang tim itu kita ubah jadi publik. Nah, jadi ada pengguna, siapa aja sih yang boleh akses space ini. Jadi ada beberapa roles. Admin nggak bisa karena kita yang menciptakan, jadi otomatis kita yang jadi admin, saya sendiri gitu, satu user aja. Untuk full itu bisa edit, bisa segala macam lah gitu. Ada editor untuk khusus yang untuk edit saja, yang terbatas ya. Terus ada yang cuma baca aja gitu, dia nggak bisa ngapa-ngapain lah, istilahnya kayak nggak bisa ngedit. Jadi kita bisa buat nama space nya yaitu management project. Deskripsinya itu bebas ya, ini terserah. Misalkan pembuatan aplikasi ACD misalkan, lalu bisa mengubah icon. Kita bisa langsung create aja.
Oh iya, tapi sebelum itu members tuh bisa diadakan melalui email juga, atau bisa members yang tentunya sudah registrasi di Urek ini. Ya, ini untuk contoh untuk dilakukan saya sendiri, tapi karena ini publik nantinya bisa ditambahkan itu, bisa juga dilihat oleh yang lain. Jadi create user aja. Di sini, nah ini tampilannya. Jadi ini masih kosong ya, karena belum ada kegiatan apa-apa. Kita bisa menambahkan kegiatan di sini. Apa kegiatannya? Misalkan planning, seperti biasa ya, untuk uh, uh, merancang suatu perangkat lunak. Biasanya para programmer itu berpacu pada SDLC atau System Development Lifecycle, yang dimana dalamnya itu terdapat planning, terus ada analisis, lalu ada design dan implementation. Nah, kita bisa nambahkan selain planning yaitu tadi analisis, lalu ada design, lalu ada implementation. Nah, yang pertama untuk planning. Nah, di sini kita bisa mengarahkan kegiatan itu untuk bagian planning itu apa aja. Biasanya dalam planning itu ada dua kegiatan, yaitu adalah business maaf business needs, lalu ada misalkan high level requirement. Nah, ada kebutuhan bisnis, lalu ada kebutuhan yang pada level tinggi, bisa juga kelayakan aplikasi yang dimana pada awal ini kita masih melakukan tahap merancang dalam bentuk sistemnya, yang dimana bentuknya masih berantakan lah gitu. Misalnya kita juga bisa mengatur tanggal untuk memulai aktivitasnya, misalkan dari 15 Juni sampai tidak lama ya, misalkan ya seminggu gitu, 7 hari. Save. Oke, lalu untuk analisis ya, kita bisa nambahkan juga. Untuk setiap task ini bisa ditambahkan ini, user. Ketika sudah menambahkan user, di sini nantinya bisa nambahkan komen, dan komen ini juga bisa dibaca oleh banyak orang. Nah, di sini bisa di-invite juga. Kembali lagi ke sini jadi. Oke. Itu yang untuk individual, yang dimana space yang sudah saya buat sendiri itu secara individu. Dan ini nggak cuman list, sebenarnya bisa dilihat secara board, secara table. Ini bagaimana user melihat gitu, yang lebih mudah seperti apa. Ada yang bentuknya seperti ini, mirip-mirip sequence diagram, nanti dia akan menurun ke bawah ke kanan gitu. Nah, untuk contoh, kita bisa lihat project with phases. Di sini
terdapat, nah ini 5 tahap ya. Jadi seperti ini gambarannya. Untuk yang Gantt chart dimulai dari inisiasi, planning, development, testing, dan launch. Lalu saya akan kembali ke beranda. Oh iya, untuk temanya juga bisa diubah. Nah, misalkan ini midnight black dan lain-lain. Ya, jadi seperti itu. Itu aplikasinya ringan, mudah dipahami, dan juga bagus untuk yang baru memulai suatu proyek, untuk mengatur proyeknya gitu, manajemen proyek. Jadi, nah ini untuk trialnya itu tersedia sekitar 14 hari. Sekian untuk review dari saya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.